warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Rashid dengan NIM H03222337 kelas pendidikan biologi. Saya akan membahas materi terkait organ sistem pencernaan. Nah, apa sih itu organ sistem pencernaan pada manusia? Jadi poin pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai definisi sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai menerima makanan dari luar yang kemudian diproses dalam organ pencernaan manusia, yang dimana tahapnya itu dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa makanan yang berupa feses. Selanjutnya yaitu mengenai struktur, anatomi, dan organ sistem pencernaan pada manusia, yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan dan esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada pankreas, keenam yaitu hati, yang ketujuh kantong empedu, yang kedelapan adalah usus besar, yang kesembilan adalah rektum dan anus. Kemudian yang pertama yang saya akan bahas yaitu tahap pertama yaitu mulut. Jadi organ dalam sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut ini merupakan bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia, yang dimana berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencerna lainnya. Di mulut juga proses pengolahannya makanan yang juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa, lalu kemudian dilanjutkan ke kerongkongan. Kemudian urutan yang kedua ada anatomi kerongkongan dan esofagus, yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan yang perislatik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan di mulut menuju lambung. Saluran ini juga memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa esofagus. Nah, lebih jelasnya, esofagus adalah saluran otot yang menghubungkan tenggorokan atau faring dengan lambung. Nah, panjang esofagus ini pada orang dewasa biasanya mencapai 25 cm. Fungsi utama esofagus ini untuk mengangkut makanan dan cairan dari mulut ke lambung. Struktur esofagus terdiri dari lapisan otot yang memungkinkan gerakan peristaltik, yaitu gerakan gelombang yang mendorong makanan. Esofagus dilapisi oleh epitel squamosa berlapis yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawah dari kerusakan mekanis dan kimiawi. Di bagian bawah esofagus juga terdapat sphincter esofagus bagian bawah atau disingkat dengan LES, yang berfungsi mencegah makanan dan asam lambung kembali naik ke esofagus. Kemudian selanjutnya organ sistem anatomi pencernaannya itu ada lambung, yang dimana lambung ini yang memiliki bentuk seperti huruf J yang terletak di bagian perut bagian kiri atas. Fungsi dari lambung ini dalam sistem pencernaan yaitu untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau kimus. Nah, proses penghancuran di lambung ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cara mekanis dan kimiawi. Nah, penghancuran makanan secara mekanis yaitu dengan setelah makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan, otot-otot dinding lambung akan berkonstruksi dan mengaduk makanan yang akan mengaduk makanan. Kemudian gerakan ini seperti meremas dan mengaduk sehingga makanan yang tadinya besar-besar menjadi lebih halus dan tercampur dengan rata. Kemudian yang kedua yaitu penghancuran secara kimiawi. Nah, penghancuran secara kimiawi yang terjadi di lambung ini menghasilkan cairan lambung yang mengandung asam lambung atau asam klorida HCl, yang dimana membunuh kuman dan membantu memecah makanan
dan membantu memecah makanan terutama protein. Nah, kemudian yang kedua itu ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini aktif dalam suasana asam dan tugas utamanya itu untuk memotong protein menjadi potongan yang lebih kecil atau peptida. Kemudian yang keempat yaitu ada usus halus. Jadi usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, serta usus penyerapan. Makanan dari lambung masuk ke usus halus dalam bentuk kimus. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas seperti amilase, lipase, dan tripsin yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Empedu dari hati disimpan di kantong empedu yang membantu memecah lemak agar mudah dicerna. Enzim dari dinding usus halus yang ikut membantu memecah makanan, menyerap zat gizi setelah makanan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana seperti gula, asam amino, asam lemak, vitamin. Zat-zat ini diserap oleh dinding usus halus, kemudian melalui struktur kecil seperti jari yang disebut lifi dan mikrolifi. Nah, lifi ini memperluas permukaan penyerapan menjadi lebih banyak zat gizi bisa masuk ke dalam darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada pankreas. Nah, meski tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas ini termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Nah, pankreas ini juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Nah, peran pankreas dalam pencernaan ini adalah terletak di belakang lambung dan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi pengaturan gula darah. Dalam konteks sistem pencernaan, yang paling penting adalah fungsi eskrin. Nah, fungsi pencernaan pankreas atau eskrin ini yang dimana menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang sangat penting untuk memecah makanan di usus halus. Nah, enzim ini dialirkan dari usus halus melalui saluran pankreas. Berikut ini enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan di usus halus, yaitu ada amilase pankreas. Nah, fungsinya itu memecah karbohidrat seperti nasi atau roti menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian ada lipase pankreas. Nah, fungsinya itu untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian ada tripsin dan kimotripsin. Nah, fungsinya itu untuk memecah protein menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir itu ada nuklease, yang dimana berfungsi untuk memecah asam nukleat atau DNA atau RNA dari makanan. Selanjutnya itu ada hati. Nah, serupa dengan pankreas, hati juga memiliki salah satu anatomi sistem pencernaan yang dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan empedu untuk melarutkan makanan dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, selain itu, hati juga berfungsi untuk menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh manusia. Nah, berikutnya ada kantong empedu.
Nah, jadi kantong empedu ini merupakan anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Nah, cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Nah, selanjutnya itu ada usus besar. Nah, usus besar ini merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit di sisa makanan sebelum membentuk feses. Adapun tahap-tahap yang terjadi pada usus besar sebelum keluar ke rektum, yaitu yang pertama ada setelah makanan dicerna di lambung usus halus, sisanya mengandung banyak nutrisi. Nah, makanan masuk ke usus besar. Sisa ini berupa zat yang tidak bisa dicerna seperti serat, air, dan sedikit garam mineral. Nah, yang kedua itu di usus besar juga sebagian besar air dan garam diserap kembali ke dalam tubuh. Proses ini penting agar tubuh tidak kekurangan cairan. Kemudian dalam usus besar terdapat bakteri baik seperti mikroflora usus yang membantu fermentasi sisa makanan, terutama serat. Fermentasi ini menghasilkan gas seperti CO2 dan metana, dan zat seperti vitamin K dan sebagian vitamin B. Kemudian selanjutnya itu setelah air diserap, sisa makanan menjadi lebih padat dan berubah menjadi feses atau tinja. Nah, feses ini mengandung air, sisa serat, sel-sel usus yang mati, dan bakteri. Kemudian setelah air diserap, sisa makanan menjadi lebih padat, berubah menjadi feses. Nah, pada feses akan disimpan sementara di rektum, bagian akhir dari usus besar. Ketika sudah cukup banyak dan tubuh merasa ingin buang air besar, otot usus akan bekerja untuk mengeluarkan feses melalui yang disebut dengan defeksasi atau buang air besar. Tahap akhir dari sistem pencernaan itu ada di anus, rektum, dan anus. Nah, anatomi sistem pencernaan manusia yang paling terakhir adalah rektum dan anus. Nah, rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh manusia. Jika sudah penuh, otot di sekitaran rektum akan berkonstruksi untuk mengeluarkan feses dari anus. Selanjutnya itu ada proses pencernaan pada manusia. Jadi ada 2 proses pencernaan pada manusia. Yang pertama itu proses pencernaan mekanik. Nah, proses pencernaan dengan cara mekanik yaitu dengan perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi lebih kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi dengan cara dikunyah. Kemudian dilanjutkan dengan gerak peristaltik atau gerak remas-remas pada dinding kerongkongan saat menelan. Lalu makanan didorong ke lambung. Di lambung sendiri makanan yang sudah halus akan diaduk. Kemudian proses kedua yaitu proses pencernaan kimiawi. Nah, pada proses ini merupakan perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, enzim ini merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan. Alat pencernaan dapat dibedakan
dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan menghasilkan enzim yang membantu pencernaan kimiawi. Kelenjar-kelenjar pencernaan manusia terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Kemudian poin berikutnya itu penyakit yang muncul pada sistem pencernaan ada beberapa. Yang pertama yang saya ambil itu ada 5. Jadi yang pertama itu ada diare. Nah, diare itu yaitu gangguan pencernaan yang berupa peningkatan frekuensi buang air yang besar yang disertai dengan feses bertekstur cair. Kemudian sembelit. Nah, sembelit merupakan penyakit yang dimana kondisi yang ditandai dengan susahnya atau jarang buang air besar yang dapat mengakibatkan kita perut kembung atau dapat menyebabkan perut buncit. Kemudian selanjutnya ada penyakit MA. Nah, MA mencakup berbagai gejala yang tidak nyaman atau keluh sakit karena gangguan sistem pencernaan. Nah, gejala yang umum terjadi itu yaitu sakit perut, perut kembung atau begah, mual dan muntah, serta rasa panas pada ulu hati atau heartburn. MA adalah gangguan pencernaan pada lambung yang membuat perut terasa nyeri, kembung hingga panas. Kemudian selanjutnya itu ada penyakit radang usus, merupakan peradangan yang terjadi di saluran pencernaan yang ditandai dengan erita hingga luka. Nah, radang usus dapat menyebabkan diare berkepanjangan, nyeri perut, berdarah, berat badan turun hingga anemia. Nah, poin terakhir itu yaitu seberapa penting kita menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi, kita sangat penting menjaga sistem pencernaan kita agar sistem pencernaan kita dapat bekerja dengan optimal. Kita juga dianjurkan untuk memperhatikan asupan makanan seperti menjalani pola hidup sehat sebaik mungkin. Nah, adapun sejumlah tips dari saya yang paling penting dilakukan untuk menjaga kesehatan dari setiap anatomi sistem pencernaan, antara lain seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan probiotik secara rutin, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti buah alpukat, yogurt, ikan laut, dan minyak zaitun. Kemudian minum air putih lebih banyak, rutin berolahraga, kemudian mengolah stres dengan baik, dan yang paling terakhir itu atau yang paling penting itu istirahat dengan cukup.